Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina syaqiyyan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan hadis Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, yaitu hadis ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada. Bertakwalah kepada Allah dalam segala kondisi. Bertakwa kepada Allah dalam kesendirian maupun rame-rame, ketika berdagang maupun ketika bekerja, ketika dalam kondisi ridho maupun dalam kondisi marah, dan ketika dalam kondisi apa saja seseorang melakukan suatu pekerjaan, hendaklah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksudkan takwa kepada Allah apa saja? Ya, kemarin sudah kita sampaikan di antara takwa kepada Allah adalah yang meninggalkan hal-hal yang halal karena takut terjatuh kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan takwa karena orang itu menghindari yang halal, jangan sampai terjatuh dengan yang diharamkan oleh Allah. Apalagi syubhat, apalagi segala hal yang kita ragu-ragu kehalalannya, boleh tidaknya, maka tidak perlu ditanyakan, langsung aja perbuatan tersebut ditinggalkan. La yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bihi ba'sun. Tidaklah seorang hamba sampai pada derajat takwa sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada bahayanya, tidak ada dosanya, karena takut terjatuh kepada yang dosa. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abdul bin Humaid dan Tirmidzi. Kemudian masih ingat benar takwa menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Di mana saja Anda bertakwa, dalam kondisi apa saja Anda bertakwa, haqqa tuqati itu apa? Takwa sebenarnya takwa itu apa? Ayyuta'a fala yunsa. Hendaklah Allah selalu ditaati, tidak didurhakai. Wa yuzkar fala yunsa, wa yuzkar fala yunsa. Selalu diingat dan tidak dilupakan. Wa ayyushkara fala yukfar. Dan hendaklah Allah disyukuri dan tidak dikufuri. Ya. Berarti apa? Hendaklah seseorang zikir kepada Allah dan tidak perlu lupa. Itu maksudnya apa? Ya. Hendaklah seorang selalu menghadirkan dengan hatinya perintah-perintah Allah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bergeraknya maupun diamnya, dalam ucapannya maupun diamnya, dan selalu menghadirkan apa yang dilarang oleh Allah untuk selalu dihindari. Ya.
Ini yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian dikatakan wa qad yaghlibu isti'malut taqwa. Yang dominan apa? Dan telah dominan penggunaan, maksudnya menggunakan kalimat takwa. Dominannya apa? Ketika bicara takwa lah di mana saja berada, ijtinabil muharramat, meninggalkan semua yang haram-haram, meninggalkan semua yang dilarang. Kenapa? Karena haram itu bagaikan ranjau, bagaikan duri. Qala Abu Hurairah wa su'ila 'anit taqwa. Abu Hurairah ditanya tentang takwa. Dalam riwayat Ubay bin Ka'ab. Jadi dalam riwayat itu Umar ibn al-Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ditanya oleh baginda Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab, "Kaifa taqwa?" Kok kami diperintahkan takwa, kemudian dipesan untuk takwa, maksudnya apa? Qal hal akhadta tariqan dza syauqin. Adakah engkau pernah melewati, meniti jalan yang banyak syauq, ya. Banyak apa? Durinya. Ya. Apakah engkau pernah melewati jalan yang penuh berduri? Kalau kita, pernahkah Anda berjalan daerah yang di situ banyak ranjau? Salah nginjek, wassalam, kaki hilang. Seperti di daerah mana ya? Syria. Dulu di daerah mana itu? Daerah Vietnam, ya. Atau dulu ketika Rusia mau meninggalkan Afghanistan, di situ ditanam ranjau banyak banget. Qala na'am, iya. Qal fa kaifa sana'ta. Bagaimana kalau engkau berjalan di atas ranjau? Qal idza ra'aitu syauqa adiltu anha. Idza ra'aitu syauq adiltu anhu. Kalau ini ada durinya, aku nyingkir. Ya kalau kita kira-kira di situ ada ranjau, ya jangan diinjek. Minimal apa? Jawar tuh di sampingnya atau menjauh. Zakat takwa. Sudah, itu takwa. Berarti takwa itu ada rasa takut dulu kepada dosa. Dosa itu perintah kita lawan atau larangan kita terjang dalam segala hal. Jangan melangkah kecuali benar-benar halal. Itulah Ibnul Mu'taz mengatakan perkataan yang cukup menarik. Khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Khalli itu tinggalkan. Khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha fadzakat tuqa. Tinggalkan dosa kecil maupun besar, itulah takwa. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak duri. Waspada apa yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan. La tahqiranna saghiratan. Jangan engkau meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Karena gunung ini tumpukan dari batu-batu kecil. Beliau mengatakan asal takwa
Akar dari takwa itu apa? Ayya'lamal 'abdu ma yuttaqa tsumma yattaqi. Jadi kita itu kalau mau takwa harus tahu apa yang harus kita hindari, kemudian kita hindari. Nah, kalau kita sendiri nggak mau tahu apa yang harus kita hindari, nggak mau pelajari, omongan apa yang kira-kira harus kita hindari? Karena omongan ini ada yang menyebabkan kita celaka. Makanan apa yang harus kita hindari? Baru kemudian setelah kita menghindari, itu baru takwa. Maka ilmu penting. Ilmu penting. Ilmu tentang Allah. Apa yang kau larang ya Allah, dan apa yang kau perintahkan. Qala Aun bin Abdullah, tamamut taqwa an tabtaghi ilma ma yu'lam minha ila ma ulima minha. Jadi kesempurnaan takwa engkau mencari ilmu apa yang tidak diketahui darinya kepada yang diketahui. Selalu mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu. Ingin sempurna, meninggalkan semua yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf Al-Karhi meriwayatkan dari Bakar bin Khunais, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yuttaqa. Bagaimana orang jadi takwa sementara dia tidak tahu apa yang harus dihindari? Jadi yang kerja di perdagangan harus tahu apa yang haram dan apa yang halal. Yang kerja sama orang ijarah harus tahu apa yang diperintah dilarang. Kalau tidak tahu ilmu berarti nggak takwa. Pasti nggak menghindari sesuatu yang tidak diketahui. Tsumma qala Ma'ruf Al-Karhi, seorang sufi, idza kunta la tuhsin tattaqi akalta riba. Kalau engkau tidak berhati-hati, kalau engkau tidak baik dalam takwamu, engkau akan makan riba. Kalau engkau tidak takwa kepada Allah yang bagus, engkau tidak akan menundukkan pandanganmu dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Engkau ketika tidak takwa kepada Allah, mudah sekali engkau bunuhin orang. Punya senjata, pukul sana, pukul sini. Karena Nabi SAW mengatakan ini penting pada zaman fitnah. Idza ra'aita ummati qad ikhtalafat, kalau engkau melihat umatku telah berselisih, fa'mid ila saifika, ambil pedangmu, fadrib bihi uhudan, pukul saja ke gunung, artinya pukul ke batu sehingga sudah rusak. Summa qala Ma'ruf, wa majlisi hadha la'allahu kana yanbaghi lana an nattaqiyah. Ini kelihatannya Pak, ketawaduan beliau. Majelis kita ini sesuatu yang harus kita takwain, harus kita hindari. Karena apa? Kalau kalian mendatangiku dan kalian menghinakan diri samaku, ini jadi fitnah dua-duanya, fitnah yang diikuti maupun fitnah yang mengikuti. Fitnah lil matbu wa madallatun lit tahbi. Fitnah bagi yang diikuti dan kehinaan bagi yang mengikuti. Ya, maksudnya apa? Masyun nas khalfar rajul, ini salah satu yang boleh disebutkan. Jadi sesuatu yang perlu kita hindari, perlu kita takwa kepadanya itu apa? Sikap kalian kepadaku. Jadi sebagian orang ngikuti syekhnya gitu kayak hina, nggak boleh. Ya, sama derajatnya. Penghormatan tidak harus menghinakan diri. Fafil jumlah, kembali lagi beliau menekankan takwa wasiyatullah li jami'i khalqihi. Takwa itu wasiat Allah untuk semua makhluknya, wasiat Rasul untuk umatnya. Coba kita lihat praktek Rasul dalam memesan takwa. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus utusan, maka selalu katakan takwalah kepada Allah dalam dirimu, jangan kau zalim,
jangan engkau mendolimi tentaramu. Dan takwa pula Rasul pesankan kepada seluruh tentara. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Haji Wada, di Yaumun Nahar pada tanggal 10 Dzulhijjah, Rasul juga mewasiati untuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqullah wasma'u wa ati'u. Untuk dengar pada pemimpin-pemimpin, sekarang ulama-ulama. Kemudian tatkala Rasulullah SAW memberikan apa? Memberikan wasiat, nasihat. Kemudian banyak yang mencucurkan air mata. Para sahabat mengatakan, "Ausina ya Rasulullah." Tolong ya Rasul, wasiati kami ya Rasul. Wasiati kami, pesan-pesan akhir ya Rasul. Usikum bittaqwallah was-sam'i wat ta'ah. Aku wasiati kalian untuk selalu takwa kepada Allah, mendengar dan dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis yang sangat panjang, beliau mengatakan, "Ausini ya Rasulullah." Wasiati aku ya Rasulullah. Usika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kulli. Aku wasiati engkau untuk takwa kepada Allah, karena takwa itu otak, kepala semua perkara. Dalam riwayat tadi Abu Dzar, Abi Sa'id Al-Khudri, Malik bin Sinan juga mengatakan yang sama. Ausini ya Rasulullah, usika bitaqwallah fa innahu ra'su kulli syai'. Jadi kita selalu tanya, kita sudah takwa belum nih? Kalau sholat kan harus tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Larangan dalam sholat apa? Kalau memakan juga tahu apa yang dimakan, apa yang boleh. Cara makan yang enggak boleh apa? Kita harus tahu secara rinci. Itu kunci. Ya. Termasuk juga sudah takwa belum dengan istri kita, kaitan dengan istri kita. Ya. Ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan untuk istri kita, dan ada yang sesuatu yang kita diperintahkan kepada istri kita. Sudah. Setiap kita apakah sudah ngajari istrinya agama secara sempurna? Sudah ngajari Quran, sudah ngajari hadis, sudah ngajari adab. Kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci. Ya. Wa 'alaika bil jihad. Wasiat Rasul. Wa 'alaika bil jihad. Ikutilah jihad di mana saja. Termasuk takwa juga ya. Takwa itu jihad. Mohon maaf, kalau orang nggak berjihad, dinilai takwa nggak? Kalau kita nggak jihad itu berarti kita bertakwa nggak? Kita tanya, jihad itu wajib nggak? Hah? Wajib. Berarti kalau nggak jihad, ya nggak takwa dong. Ada nggak di antara kita yang penting apa? Sudah mapan, kerjaannya mapan, kemudian rezekinya mapan, aset-asetnya mapan, udah terus tenang nih. Ditambah plus ngaji. Cukup, udah cukup itu. Apa kata Rasulullah? Idza tabayatum bil inah. Kalau kalian jual beli dengan inah. Wa tabi'atum adnabal baqar. Dan kalian mengikuti ekornya sapi. Wa raditum bizara. Kalian puas dengan ladang kalian, dengan kerjaan kalian. Wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhulla. Allah menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum. Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Itu jihad termasuk. Perlawanan kita terhadap kebatilan itu harus totalitas gitu. Bukan sambilan. Contohnya perlawanan kita kepada undang-undang
yang membawa Indonesia kepada komunis itu harus ini jihad ya, sederhana. Kalau enggak kita hina. Ya, jadi nasihatnya apa? Wa 'alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul Islam. Karena jihad itu rahbaniyah. Ya. Rahbaniyah itu apa? Kerahiban, kayak orang Kristen ya. Jadi kalau kita itu mau totalitas ibadah itu jihad. Jihad bagaimana komunis harus hilang, bagaimana judi harus hilang, ya, bagaimana sekuler harus hilang. Tiap hari yang kita kerjain mikir itu terus. Itu jihad. Maka diriwayatkan jima'u kulli khair alaika bittaqwallah. Lazimilah takwa kepada Allah, fa innahu jima'u kulli khair. Yang menyatukan segala kebaikan itu takwa. Karena apa? Orang yang takwa itu tidak akan meremehkan kebaikan sekecil apapun untuk dikerjakan. Dan tidak akan meremehkan perbuatan sekecil apapun sehingga dia tinggalkan. Wa fi Tirmidzi, dalam kitab Imam Tirmidzi, an Yazid bin Salimah annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Siapa? Yazid bin Salimah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni sami'tu minka haditsan katsira. Aku telah mendengar darimu hadis yang banyak. Fa akhafu ayyunsiyani awwalahu akhiruhu. Saya khawatir yang akhir melupakan yang awal. Kita gitu enggak? Jadi ngaji paham, setelah ngaji hadis lainnya, hadis yang sekarang melupakan hadis yang lalu gitu ya. Kalau kita enggak, baru belajar setelah itu enggak ingat juga gitu lah. Lah ini sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, tolonglah ajari sesuatu yang saya bisa pegang. Karena apa? Banyak aku dengar, tapi setiap dengar baru yang lama hilang. Qal ittaqillah fi ma ta'lam. Takwalah kepada Allah apa yang kau ketahui. Takwa dalam ilmu, takwa dalam ngaji. Yaitu apa? Kita sudah banyak belajar. Sudahkah kita amalkan? IPM. Sudahkah kita amalkan apa ya? Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sekali lagi untuk menegaskan bagaimana pentingnya wasiat takwa. Sesama kita harus kita ulang terus menerus. Itu beliau melanjutkan, demikian juga salafun saleh. Tak henti-hentinya mereka saling mewasiati satu sama lainnya untuk bertakwa. Salah satunya adalah khutbah pertama yang diberikan oleh baginda Khalifah Imamuna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ketika diangkat sebagai khalifah, beliau mengatakan, fa inni usikum bitaqwallah. Sesungguhnya aku mewasiati kalian untuk takwa kepada Allah, memuji Allah, menyatukan antara rasa takut kepada Allah dengan rasa harap, dan terus menerus ngerengek dalam minta kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka kalau orang merengek. Nah, ini salah satu bentuk takwa juga ya. Kalau minta Allah itu jangan apa? Minggring-minggring gitu ya. Minta merengek terus sampai dikasih oleh Allah. Gitu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam minta terus kepada Allah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Demikian juga tatkala Abu Bakar kehadiran wafatnya, dalam kondisi mau wafat, beliau mewasiati baginda Umar bin Khattab
sebagai pengganti beliau, fa inni usika bitaqwallah. Karena siapa yang takwa kepada Allah akan dijaga oleh Allah, dan siapa yang mengutangi oleh Allah akan dibalas oleh Allah, dan siapa yang mensyukuri Allah akan ditambah oleh Allah. Jadikanlah takwa, ya. Faj'al taqwa nusba ainaiki wa ainaika wa jala qalbik. Jadikanlah ketakwaan itu di pelupuk matamu, dan takwa itu pembersih hatimu. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ketika mengirim pasukan, beliau mengatakan, usika bitaqwallah alladzi la budda laka min liqa'ihi. Takwalah kepada Allah, karena mau tidak mau engkau pasti bertemu kepadanya, dan tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada dia, dan dia memiliki duniamu dan akhiratmu. Baik, Umar bin Abdul Aziz juga demikian, ya. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallah allati la yaqbalu ghairaha. Indah banget ini, ya. Aku wasiati engkau takwa, karena Allah tidak akan menerima kecuali takwa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Innallaha innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tiada lain, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Wala yarhamu illa ahlaha, dan tidak merahmati kecuali orang yang bertakwa. Mau dirahmati oleh Allah, wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kepada Allah, mudah-mudahan engkau dirahmati oleh Allah. Wala yusiba illa 'alaiha, dan tidak memberikan pahala kecuali atasnya. Fa innal wa'izina biha katsir. Mohon maaf, ini pukulan bagi kita ini. Yang ngasih nasihat banyak, yang dakik-dakik ketika nasihat banyak. Wal 'amilina biha qalil. Tapi yang beramal dengan apa yang diomongkan. Jadi takwa itu juga takwa apa yang kita dengar, termasuk takwa apa yang kita ucapkan. Jangan sampai ustadz ngomong tapi merasa dirinya sudah takwa. Dia harus bertakwa dengan apa yang dikatakan, karena akan menjadi saksi, memberatkan atau meringankan, ya. Udah dengar banyak apa yang sudah diamalkan. Ja'alanallahu wa iyyaka minal muttaqin. Demikian juga ketika beliau baru saja diangkat sebagai khalifah, juga begitu. Ini semuanya menunjukkan tentang apa? Bagaimana takwa itu. Fa inna taqwallah azza wa jalla khalfun min kulli syai'. Nih, tambahan ilmu. Fa inna taqwallah khalafun min kulli syai'. Takwa itu pengganti. Jadi gini, kalau panjenengan itu kehilangan apapun, kehilangan dunia dan seisinya, hilang semuanya, tapi panjenengan dapat takwa, takwa itu ganti semuanya itu. Iya. Kita mendapatkan musibah, punya takwa, takwa itu hiburan, menghilangkan semua kesedihan. Tetapi walaysa min taqwallah khalafun. Tapi kalau kita kehilangan takwa, nggak ada yang ganti. Sekaya apapun seseorang tanpa ada takwa, nggak ada gunanya kekayaan itu. Sekaya apapun ya, nggak punya takwa, dia nggak tahu bagaimana seharusnya dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya, nggak ada manfaatnya. Termasuk juga sepinter apapun, sefase apapun, kalau nggak ada takwa nggak ada gunanya. Perhatikan perkataan apa? Baginda Umar bin Abdul Aziz, yang mudah-mudahan Allah membela beliau, ya.
membalas orang yang menghinakan beliau. Kita tahu kan kuburan beliau kuburan beliau itu dibongkar sama Syiah, sama pemerintah Syria, sama Bashar Assad. Tentaranya Bashar Assad itu yang membongkar itu. Bayangkan Khalifatul Muslimin. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz ketika beliau ketika beliau berkuasa itu, tidak ada satupun orang yang mau menerima zakat itu. Sampai serigala pun nggak makan kambing. Tapi ketika beliau wafat, serigala makan kambing. Itu takwanya beliau. Umar bin Abdul Aziz itu ulama semuanya. Beliau itu tabi'in. Ulama beliau kalau di hadapan beliau kayak anak kecil. Semua ulama di hadapan beliau anak kecil. Itu dihancurin oleh orang-orang Syiah itu. Istrinya juga dibongkar. Walah, saya nggak tahu apakah kemudian Allah menghilangkan jasad beliau sehingga nggak dapatkan beliau, atau jasad beliau diambil, kita nggak tahu. Yunus bin Ubaid berkata kepada seorang yang minta diwasiati, usika bittaqallah wal ihsan. Nah, ini penting, tambah lagi. Aku wasiati engkau takwa pada Allah. Bukti takwa ihsan. Mohon maaf, ihsan adalah takwa ya. Jadi kalau kita takwa itu semua orang merasa mendapatkan kebaikan. Fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala rajulun yuridul hajja ausini. Wasiat ketika mau haji, qala ittaqillah faman ittaqallaha fala wahsyata alaih. Takwalah kepada Allah, karena siapa yang takwa kepada Allah tidak ada keterasingan bagi dirinya, tidak ada kesepian bagi dirinya. Mohon maaf, ingin tanya kita masing-masing, ketika imam mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, itu di hati kita pengaruhnya kayak apa ya? Atau hanya lewat begitu? Jangan, harus memiliki bobot yang tinggi itu kalimat takwa itu. Ya. Maka ada seseorang yang mau meninggal dunia, dimintai, tolong wasiatmu apa? Ini yang tanya kurang ajar atau enggak ini? Ini sudah mau meninggal dunia, enggak dibantu untuk wasiatmu apa? Tapi kelihatannya memang seorang alim beliau. Ya. Apa? Usikum bi khatimati suratin Nahl. Aku nasihati engkau dengan akhir surat Nahl. Ingin segala kebaikan? Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dibersamaan Allah kok. Kalau orang sudah dibersamaan Allah, kurangnya apa? Kalau orang sudah bersama dengan Allah, kurangnya apa? Enggak ada. Walladzina hum muhsinun. Dua hal, ihsan sama takwa. Ungkapan takwa banyak banget. Tapi nggak apa-apa, asik. Karena ini adalah kalimat hikmah dari para ulama. Wa kataba rajulun minas salaf ila akhin lahu. Seseorang menulis kepada saudaranya, usika bittaqallah fa innaha ini kalimat baru ini. Akram ma asrarta. Mohon maaf, takwalah kepada Allah, karena takwa itu adalah yang paling mulia apa yang Anda rahasiakan. Jadi sangat bagus kita itu punya rahasia. Salah satu rahasia yang kita rahasiakan adalah takwa. Karena takwa di mana? Takwa di hati. Boleh nggak orang? Aku paling takwa, malah nggak paling takwa gitu kan? Karena takwa nggak tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sikap-sikap ketika tidak ada orang. Ketika seseorang tidak
di hadapan orang yang dia segeni, bagaimana sikapnya? Itu menunjukkan takwanya. Kata-kata cukup menarik. Apa? Fa innaha akram ma asrarta. Jadi biar panjenengan dengan Allah itu ini simpan baik-baik itu takwa itu. Wa azyan ma adharta, dan paling menghiasi sesuatu yang kita tampakkan. Jadi aslinya kalau orang tampak, yang tampak itu takwa, itu sesuatu yang paling indah. Wa afdal maddakhar, ya. Yang paling apa? Paling mulia, paling utama yang Anda simpan. A'anallahu wa iyyaka 'alaiha wa aujabalana walaka thawabaha. Ya, hari ini ayo kita simpan takwa baik-baik. Di lainnya setelah wasiat, fa innaha khairu zadil akhirat wal ula. Takwa itu bekal yang paling baik. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Wa ja'alha ila kulli khairin sabila. Jadikanlah takwa jalan menuju segala kebaikan. Wa min kulli syarrin mahraban. Takwa adalah pelindung, lari dari segala kejahatan. Faqad tawakkala Allah azza wa jalla li ahliha bin najah mimma yahdarun. Katanya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang yang bertakwa itu selamat dari apa yang mereka takuti. Wa rizq min haitsu la yahtasibun. Dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya ingin tanya, takwa itu gampang atau sulit? Takwa itu paling ini. Ketika kalkulasi materi sulit. Umpamanya apa? Orang pilihan harus meninggalkan yang haram. Tapi kalau aku tinggalkan haram, aku kerja apa? Sementara kalkulasi apa? Matematika nggak nyambung gitu kan. Mungkin kalkulasi aku kalau tinggalkan aku miskin, aku mati, aku nggak punya apa-apa. Tapi dia tetap takwa kepada Allah, di situ baru dikasih rezeki. Adapun orang aku tinggalkan ini karena ada yang halal, yang lain lebih gede. Ah, itu sih itu nggak ini. Ya. Sesuatu yang harus tinggalkan. Disitulah min haitsu la ya'lamun la yahtasibun. Ya. Qala Syu'bah, Imam Syu'bah mengatakan, aku kalau ingin pergi, aku berkata kepada Hakam, engkau punya keperluan? Iya, aku wasiati engkau dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takwa itu pemberian atau harus dicari? Takwa itu usaha nanti dikasih oleh Allah. Tapi harus memaksakan diri untuk takwa, kasih oleh Allah. Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum takwa. Tapi sangat bagus, suatu permintaan yang paling utama kepada Allah adalah minta dikasih takwa. Dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa bagus banget tuh. Kalau panjenengan dikasih ini, beres semuanya. Allahumma inni as'alukal huda, petunjuk dalam segala urusan kami. Tadi Kak mau makan dikasih petunjuk oleh Allah, mau berdiri dikasih, mau nikah dikasih petunjuk oleh Allah. Huda, wat tuqa, sikap takwa dalam segala kondisi. Wal afafa, wal iffah, menjaga kehormatan diri untuk tidak mengotori diri dengan kemaksiatan dan haram. Wal ghina, merasa cukup. Doa 4 ini takwa, huda, afaf dan ghina. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti jalan keluar. Pasti jalan keluar. Kalau enggak ada jalan keluar berarti apa? Ya belum takwa. Ya. Mohon maaf,
Kenapa kita di Indonesia kayak gini? Belum takwa. Walaupun kadang-kadang Allah sayang dengan kelemahan kita, dikasih. Jadi saya bersyukur loh munculnya apa? Undang-undang haluan ideologi Pancasila itu sebetulnya cukup bersyukur. Karena apa? Di situ membangkitkan kaum muslim untuk bersatu. Dan tahu komunis itu bahaya gitu loh. Itu kita perlu bersyukur gitu ya. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bertakwa pada Allah. Ya. Dikatakan, ya Abadzar, lau annan nasa kullahum akhadhu biha lakafathum. Abu Dzar, kalau semua manusia ini telah mengambil takwa cukup. Indonesia kalau takwa benar, nggak mungkin ada komunis. Kalau Indonesia takwa, nggak mungkin ada kemiskinan, nggak mungkin ada kerusakan, karena belum takwa aja. Baik. Maka diantaranya yang perlu kita minta rasa takut kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khasyataka fis sirri wal ala. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk selalu takut kepadamu, baik dalam kondisi sendiri maupun rame. Ketika di depan publik ini ya. Kalau takwa di depan bapak-bapak gampang ya. Kayaknya ustadz beneran gitu ya. Tapi ustadz beneran atau tidak bukan di sini ya. Tapi di mana? Ketika sendirian. Ketika sendirian itu baru itu ustadz atau tidak itu. Ya kita mohon kepada Allah supaya apa? Dalam kesendirian kita lebih baik ketika kita di depan orang. Kita mohon kepada Allah supaya di dalam hati kita itu lebih baik daripada apa yang ditampakkan di depan manusia. Saya kira demikian. Kelihatannya sudah ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon tetap sabar. Karena ternyata kita baru berbicara satu. Dan belum selesai. Yaitu sepertiga dari hadisnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kedua belum masuk. Enaknya gimana? Dibaca semuanya atau ditinggalkan? Hah? Dibaca semuanya kan? Nah, semuanya apa kok? Yang penting kan diamalkan kan? Hadis baru atau tidak baru, tidak ada masalah. Yang penting apa? Dipahami benar-benar. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang muttaqin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.